Selamat pagi saudara-saudara semua. Selamat bertemu lagi buat yang sudah kenal saya dan buat yang belum kenal, salam kenal. Saya ada di GPD Sunter dan hari ini saya masih jadi gembala di sini. Lalu saya mengajar di beberapa sekolah. Posisi saya hari ini adalah saya kaprodi program doktoral. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar gimana sih caranya supaya kita tidak tergoncang, sehingga apapun yang terjadi atas kita tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, mari kita membaca teksnya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Kita lihat mengapa Yesus harus mengajar atau menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan. Yesus itu kerap mengajar, kalau juga kita baca di dalam Alkitab, menyampaikan dengan menggunakan perumpamaan. Nah, ini menarik. Ternyata waktu Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan, dia tidak hanya sedang mengajar, meskipun pada masa itu yang namanya perumpamaan kerap digunakan. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-13, saya baca kalimatnya begini. Dan sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi, tujuan Yesus bukan semua orang gak bisa ngerti. Bukan. Juga bukan membuat orang menjadi makin bingung. Bukan. Lalu apa tujuan? Tujuannya adalah supaya pesan-pesan penting itu hanya dapat dimengerti oleh mereka yang benar-benar menaruh perhatian. Jadi kalau dia mengajar dengan menggunakan perumpamaan, dia sebenarnya sedang menseleksi siapa orang yang mengerti dan siapa orang yang tidak mengerti. Lebih jauh, dalam Injil Markus pasalnya yang ke-4, Yesus berkata begini, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, ini menariknya. Ternyata mengajar dengan perumpamaan itu merupakan rahasia sekaligus sinyal. Hanya orang-orang yang mengerti, hanya orang-orang yang pahamlah yang bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Oke, kita lihat dalam pembacaan Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Ini kita ketemu dengan dua jenis pendengar yang memiliki dua fondasi berbeda. Ya. Saya baca ulang Matius dengan membuka Alkitab. Tiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi kita lihat ada sama-sama dua kelompok begitu yang mendengar perkataan Yesus, tapi ada pembedanya.
Apa bedanya yang satu mendengar, yang satu nggak dengerin, nggak fokus gitu lah. Jadi ini bukan soal rajin ke gereja atau pinter Alkitab, bukan itu. Fokusnya itu satu, orang taat atau tidak. Kenapa? Karena kita bertemu dengan dua jenis fondasi. Fondasi pasir dan fondasi batu. Dengar firman Tuhan tapi ditunda, itu adalah jenis pasir. Jadi ada orang yang kalau dengar firman Tuhan, oh ya bagus deh, nanti deh ya, minggu depan baru gua praktekin, gitu ya. Atau ada jenis yang seperti ini, bagus sih, tapi kayaknya saya belum deh. Itu buat yang lain dulu dah, gitu ya. Jadi dengar firman bagus, lalu dipilih-pilih. Ada lagi model yang lain, ini model kompromi. Jadi dia bilang, ya mau sih, tapi kalau segini dulu boleh nggak? Gitu ya. Kalau nggak usah totally bisa nggak? Nah itu jenis pasir namanya. Suka dengar firman, tapi nggak berani total, nggak berani sungguh-sungguh, suka tunda-tunda, pilih-pilih, dan seterusnya. Tapi beda dengan yang batu. Batu itu dengar, lakukan. Bentuknya apapun, dia dengar, dia lakukan. Nah, unshaken itu dimulai dari ketika orang mengambil keputusan untuk taat. Itu dimulai dari situ. Kenapa? Karena fondasi itu tidak dibangun pada waktu badai atau hujan atau banjir terjadi. Nggak gitu. Orang bangun rumah kalau hujan, dia nggak bisa bangun, saudara-saudara. Kenapa? Ya fondasinya nggak bakal kuat. Apalagi lagi banjir gitu. Terus dia gali-gali, kan bodoh namanya. Mau bangun fondasi waktu hujan badai, nggak bisa. Nah, ketika orang mengambil keputusan untuk taat, maka itu harus diambil pada saat sebelum semuanya terjadi. Nah, kita tahu sekarang ada dua jenis pendengar dan dua jenis fondasi. Baik, sekarang kita lihat poin yang kedua. Apa sih yang terjadi di situ? Yuk, pada slide ini, saudara-saudara, kita akan bertemu dengan sebuah peristiwa. Ayat 25 berkata begini, lalu turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda. Nah, yang saya mau ajak saudara-saudara membaca adalah perhatikan ketika, bukan jika. Maksudnya begini, saudara-saudara. Badai itu dapat datang kapan saja. Dia juga nggak pilih-pilih. Tadi tanpa sadar kita lagi ngobrol ya soal pandemi. Kalau kita mau menganggap itu sebagai badai, boleh. Tapi saya menganggapnya itu adalah kocok ulang. Ya kalau orang main kartu gitu, dikocok ulang. Kembalikan lagi ke awalnya. Kenapa? Karena ketika orang sendiri, orang gak ketemu orang, bahkan orang serumah pun komunikasinya terbatas. Bahkan ketika ada yang sakit, maaf, kita sama sekali gak berani deket-deket. Walaupun itu suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, gak berani.
itu adalah waktu yang saya sebut sebagai hujan, banjir, angin melanda, dan semua orang kena. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Orang seperti disadarkan, ternyata kita rapuh ya. Waktu kita terisolir, waktu kita gak bisa komunikasi dengan siapapun, ya, kita benar-benar rapuh. Nah, waktu badai itu melanda, dia gak akan tanya kamu orang kaya atau orang miskin. Ya, di Sunter itu ada satu kejadian. Orang punya showroom, bukan showroom, bengkel. Dia minta dokter untuk suntik tahan supaya suaminya nggak mati. Karena penyakit itu udah nyerang, COVID itu udah nyerang. Akhirnya dituruti, sekali injeksi itu 500 juta. 2 jam setelah suaminya diinjeksi, mati juga. Uangnya sudah habis. Dan ini orangnya setelah ditinggal suami, dia seperti orang yang hilang kendali. Sempat stresnya luar biasa. Setelah sekian tahun baru beberapa jemaat di PDI Sunter ini ada yang masuk ICU. Dan mereka udah bilang, waktu kami masuk ICU kami sadar. Tapi jujur, ngambil napas itu susah sekali. Yang sedihnya, saudara, yang sedihnya itu anaknya gak bisa lihat. Mau video call, siapa yang mau videoin? Karena dokter sibuk nolong pasien, bukan sibuk bikin video. Jadi dia cuma dengar beberapa saat dari para dokter dan dapat foto. Hari itu goncangannya begitu kuat. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin beda, tidak sesadis itu. Bisa saja sakit. 2 tahun terakhir saya juga berjuang karena istri saya harus pasang ring. Sekali pasang 2 ring di pembuluh jantung, harus dibalon 1 tahun kemudian. Ya, banyaklah bentuk. Nah, yang saya mau katakan itu begini, saudara. Musibahnya mungkin sama. Ya, musibah bisa sama. Tapi akibatnya beda. Musibah terjadi bisa sama, tapi akibatnya benar-benar beda. Jadi kalau unshaken itu, saya lebih suka menyebutnya sebagai tes fondasi. Entah hujan, entah banjir, entah angin yang melanda, saya menyebutnya itu adalah tes fondasi. Apakah yang selama ini dibangun benar atau tidak? Tapi saudara juga nggak boleh salah. Bukan berarti kalau tenang-tenang itu karena hujan tidak basah, saudara-saudara. Jangan salah ya. Orang dibaptis aja basah, saudara-saudara. Ya. Nah, bukan itu. Kenapa? Pembedanya adalah dia tidak berubah. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara. Jadi kita tidak berubah karena badai itu datang. Saya coba mengamati baik-baik Matius pasal 7. Kenapa Yesus menggunakan 3 jenis tes sekaligus? Yang pertama adalah hujan. Nah, saudara-saudara,
hujan itu tidak terlalu berat. Tapi kalau durasinya lama dan curah airnya besar, itu yang bikin takut. Kenapa itu bikin takut, saudara? Karena akan terjadi abrasi. Waktu Yesus menjelaskan ini, saudara harus tahu kondisi kontur tanah di Palestina atau di Israel. Kontur tanahnya itu adalah kontur tanah perbukitan. Dan kalau perbukitan nggak usah disuruh, air itu dari atas pasti turunnya ke bawah. Dan kalau hujannya deras, dalam arti curah hujannya lama dan volume airnya besar, maka air yang turun itu pasti membawa sesuatu. Bahasa sederhananya, dia akan menggerus pondasi. Kemudian kalau sampai terjadi banjir, nah ini, jadi kalau di perbukitan sampai terjadi banjir, saudara, itu berarti curah airnya memang besar sekali. Karena gak mungkin di perbukitan itu bisa terjadi banjir. Nah, akan lebih seru kalau disertai dengan angin yang melanda. Nah, biasanya kalau hujan deras terus volume airnya besar, itu nggak mungkin anginnya sepoi-sepoi basah, itu enggak. Itu anginnya pasti gede banget. Apa yang terjadi beberapa waktu lalu di Sumatera Utara, di Sibolga itu ngeri, tiba-tiba terputus, semua orang terisolir, bahan makanan tidak bisa dibeli, bahkan beberapa sumber makanan yang biasa diambil di kebun-kebun di lereng gunung itu sekarang sudah hanyut terbawa air, habis langsung. Saya lihat videonya, saya ngeri, karena ada juga di PDI yang kena, dan itu juga bekas pengerja yang ada di, mantan pengerja yang ada di saya, lalu dia buka pelayanan di Sibolga kayak gitu. Nah, itu dia. Jadi, tes fondasi itu bukan untuk membuktikan kalau hujan kena air basah atau tidak, kalau ketiup angin itu kuat atau tidak, bukan hanya itu. Tapi tes fondasi yang dibangun selama ini benar atau tidak. Ya, kalau yang dibangun benar, dia nggak akan. Oke, kita sampai yang ketiga sekarang. Nah, kita lihat sama-sama yuk. Apa yang ketiga yang kita bisa belajar sekarang adalah pilihan. Kita mau rubuh atau mau tidak rubuh. Matius 27 ayat 25 berkata, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya mau mengajak saudara membaca lagi. Itu saya sudah taruh ya, sudah. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-48. Lukas 6 ayat 48, kalimatnya begini. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Beda antara Matius dengan Lukas. Nah, kenapa beda? Kalau toh sama-sama membahas tentang dasar dari sebuah bangunan. Begini, sudah. Saya mau menjelaskan
bahwa kalau versinya Matius itu diperuntukkan, maksudnya Injil Matius itu diperuntukkan orang-orang Yahudi, maka kalau disebut sinyal seperti ini, orang Yahudi udah pasti tahu. Tapi kalau Lukas itu ditulis bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang Yunani di era yang lebih muda. Lalu pertanyaannya, kok bisa jadi beda? Ya, kalau saudara membaca Injil Lukas baik-baik, misalnya pasal 1 ayat 1-4 itu, Lukas sudah melakukan riset. Dalam risetnya, Lukas menemukan bahwa kenapa Yesus hanya menjelaskan seperti itu lalu orang Yahudi sudah tahu? Ya, karena itu adalah bahasanya orang Yahudi. Nah, Lukas kemudian meneliti dan menemukan kalau bahasa seperti itu dipahami nggak sama orang non-Yahudi? Jawabannya tidak. Karena itulah Lukas yang menulis dalam bahasa Yunani untuk orang Yunani, dia merinci dengan detail arti dari mendirikan. Ya, kita lihat, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Itu dulu prinsipnya. Kemudian orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu pada zaman Yesus, kalau membangun rumah, pasti bentuknya adalah rumah 2 lantai. Itu pasti, dan itu nggak bisa dipungkiri. Rumah dengan 2 lantai. Nah, saudara, saya tanya, kalau mau bangun rumah 2 lantai sama rumah 1 lantai, pondasinya sama nggak? Tentu tidak sama. Nah, rumah 2 lantai itu, 1 lantai bawah dipakai untuk tinggal, dan lantai atas itu dipakai untuk multifunction. Kalau mereka adalah petani gandum, maka itu digunakan untuk menjemur gandum lantai atas. Kalau pada waktu malam mereka mau bersantai, mereka nggak mungkin di bawah, karena di bawah udaranya kurang nyaman. Jadi kalau sekarang saudara kenal istilah rooftop, ya orang-orang di Palestina dulu punya rooftop. Mau ngopi, mau ngobrol, itu pakainya lantai atas, guys. Ya, dengan lampu yang seadanya karena belum ada listrik, yang remang-remang gitu kan lebih romantis gitu ya. Nah, jadi untuk membuat fondasinya, dia harus menggali dalam-dalam. Apalagi dalam kontur perbukitan yang tidak rata. Wah, itu bahaya. Oke. Apa sih batu itu? Batu itu adalah gambaran Yesus dan perkataan. Nah, saudara-saudara, kalau orang membangun fondasi, itu perlu usaha. Nggak ada bangun fondasi diam-diam, itu nggak ada. Orang perlu usaha. Apa usahanya? Nah, itulah ya, saat teduh, mulai taat dari hal-hal yang kecil. Bahkan kalau ada dosa-dosa tersembunyi, itu cepat-cepat diberesin. Itu namanya batu. Jangan sampai berkelanjutan. Nah, yang menarik sekarang adalah rumah pasir itu pasti rubuh. Dan bukan hanya rubuh, Alkitab menyebut dengan kerusakan yang hebat. Apa itu kerusakan yang hebat? Pertama, rumahnya pasti hancur. Yang kedua, seluruh fasilitas di dalam rumah
entah perabot, entah perlengkapan rumah tangga yang lain, itu pasti rusak. Itu sebabnya disebut kerugiannya besar. Karena bukan hanya rumah, tapi apa yang ada di dalam rumah itu. Jadi kalau saudara lihat, hari-hari ini saudara lihat perang ya, perang di Timur Tengah sana, dan yang paling mengerikan itu adalah orang tertimbun. Nah itu loh saudara, orang tertimbun di reruntuhan. Itu bahaya saudara. Mau dikubur, takut belum mati. Kalau digali, ternyata sudah mati. Nah itu dia, itu dilemanya saudara. Jadi itulah yang disebut oleh Alkitab dengan hebat kerusakan. Lalu apa itu unshaken? Unshaken itu saudara saya memahaminya sebagai hasil dan ketentuannya dibuat sekarang. Tiap hari taat, ya, walaupun mungkin hanya satu ayat saja, tapi dalam setahun itu akan menjadi 365 ketaatan. Saya harap ini bukan sekedar sesuatu yang enak didengar, tapi ini juga mengajarkan kita untuk kita bisa lebih fokus. Yuk, kita ambil kesimpulannya sekarang. Nah, kita ambil kesimpulan. Next slide. Kesimpulannya seperti ini. Jadi, tadi kita ada 3 poin. Silahkan periksa kembali. Poin pertama itu adalah cek ketaatan pribadi. Saya kasih tanda seru ya. Jadi kita tidak usah lihat keluar, tapi lebih baik kita mengintrospeksi itu. Yang kedua, ada nggak goncangan yang masih terjadi, yang kemudian membuat kita agak sedikit tidak nyaman? Kalau ada, maka sekarang yang ketiga, hasilnya apa? Kita gelisah, kita menjadi bimbang, kita menjadi takut, atau kita tetap tenang? Ya, saya sudahi sampai di sini. Ini kesimpulannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.